Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan PPT Ekonomi Makro. Ekonomi Makro kelompok 1 yang beranggotakan Ansharuddin, Ilham Rusadi, Ramadhani, Muhammad Rizal, Waris Tri Prasetyo, Dewi Haryati, Helwin Hadri. Bagian ini akan dibacakan oleh Dewi Haryati. Kepada Dewi Haryati saya persilahkan. Pasar makro dan pelaku makro. Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi. Pada periode berikutnya, output akan naik atau harga akan naik, atau keduanya terjadi bersama-sama. Apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi kelebihan produksi terjadi. Pada periode berikutnya, output akan turun atau harga akan turun, atau keduanya terjadi bersama-sama. Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat, dengan demikian bisa mempengaruhi situasi makro agar mendekati posisi full employment-nya. Untuk bagian ini akan dibacakan oleh Muhammad Rizal. Kepada Muhammad Rizal saya persilahkan. Permintaan agregat adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam satu tahun. Dalam perekonomian tertutup, permintaan agregat terdiri dari 3 unsur. Apabila dirumuskan adalah sebagai berikut. Z sama dengan C tambah I tambah G, di mana pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga adalah C, pengeluaran investasi oleh perusahaan adalah I, pengeluaran pemerintah adalah G. Pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat secara langsung melalui pengeluaran pemerintah dan secara tidak langsung terhadap pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi. Ciri khas teori makro Keynes yaitu adanya interdependensi antar pasar atau saling mempengaruhi dan saling terkait. Selanjutnya pada bagian ini akan dibacakan oleh Hadri. Kepada Hadri saya persilahkan. 1. Pasar barang. Di pasar barang, permintaan total masyarakat akan barang-barang dan jasa-jasa bertemu dengan seluruh barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi atau yang ditawarkan oleh seluruh produsen yang ada di masyarakat dalam suatu periode. Di pasar ini kita ingin mengetahui apa yang terjadi dengan tingkat harga umum atau P dan kuantitas total barang-barang dan jasa-jasa atau Q. Dengan demikian, dengan mempelajari pasar barang ini kita bisa mengetahui A. Tinggi rendahnya tingkat inflasi, dan B. Naik turunnya GDP, Gross Domestic Product. Dan selanjutnya pada slide ini akan dibacakan oleh Waris Tri Prasetyo. Kepada Waris Tri Prasetyo saya persilahkan. Pasar tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja, permintaan atau kebutuhan total akan tenaga kerja dari sektor swasta dan pemerintah bertemu dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia pada waktu itu. Pertemuan permintaan dan penawaran tenaga kerja tersebut akan menentukan harga tenaga kerja, yaitu tingkat upah. Contoh gambar di bawah ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham Rusadi. Kepada Ilham Rusadi saya persilahkan. Pasar uang. Di pasar uang, permintaan atau kebutuhan masyarakat akan uang kartal dan giral bertemu dengan jumlah uang kartal dan giral yang beredar. Pertemuan antara permintaan dan penawaran uang akan menentukan harga uang.
yang tidak lain adalah tingkat bunga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ramadhani. Kepada Ramadhani saya persilahkan. Pasar luar negeri. Di pasar luar negeri, permintaan dunia akan barang-barang ekspor dalam negeri bertemu dengan penawaran barang-barang tersebut yang dapat disediakan oleh para eksportir. Sebaiknya permintaan barang-barang impor untuk dalam negeri bertemu dengan penawaran barang-barang tersebut yang dapat ditawarkan pihak luar negeri. Pertemuan antara permintaan barang-barang ekspor dan penawaran barang-barang tersebut menentukan harga rata-rata ekspor. Harga rata-rata ekspor dikalikan dengan volume ekspor memberikan penerimaan devisa dari ekspor. Pertemuan antara permintaan impor dan penawaran barang-barang tersebut dari luar negeri menentukan harga rata-rata impor. Harga rata-rata impor dikalikan dengan volume impor memberikan pengeluaran devisa untuk impor. Penerimaan devisa dikurangi pengeluaran devisa tersebut. Disebut neraca perdagangan. Harga rata-rata ekspor bagi dengan harga rata-rata impor disebut dasar penukaran luar negeri, terms of trade. Selanjutnya akan dibacakan oleh Helwina. Kepada Helwina dipersilahkan. 5. Pelaku makro. 5 pelaku pasar makro. Dalam ekonomi makro, kita menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi menjadi 5 kelompok besar, yaitu 1. Rumah tangga, 2. Produsen, 3. Pemerintah, 4. Lembaga-lembaga keuangan, 5. Negara-negara lain.